wa yahrumu bil haidhi wan nifasi wa fi ba'dhin nusakhi wa yahrumu 'alal haidhi thamaniyatu asya'a. Wa yahrumu dan haram bil haidhi sebab haid, wan nifasi dan nifas. Wa fi ba'dhin nusakh dan dalam sebagian redaksi diungkapkan kalimat wa yahrumu 'alal haidhi. Sama aja sebenarnya, cuma redaksi yang lain. Tsamaniyatu asya'a ialah 8 beberapa perkara. Ini yang harus juga kita ketahui, bahwasannya ketika seorang perempuan itu mengalami haid, nifas, maka ada 8 perkara yang haram dilakukan oleh dirinya. Ahaduha, adapun salah satunya yang 8, as-sholatu, ialah melaksanakan ibadah sholat. Fardhon, baik sholat fardu, au naflan, atau sholat sunnah. Fardu sunnah bagi orang yang haid hukumnya haram. Apakah sah? Ya tidak sah. Wa kadza, dan begitu juga haram sajadatut tilawati, adalah sujud tilawah, wa syukri, dan sujud syukur. Yang sering kita jarang lakukan itu sujud tilawah, sujud syukur. Kalau sholat setiap hari, fardu, sunnah. Sujud tilawah itu adalah salah satu sujud selain sujud syukur, sujud sahwi, atau itu juga ketika sholat. Nah, kalau dulu waktu kami di pesantren, setiap hari Jumat subuh sujud tilawah. Jangan kaget nanti ketika ada di lembaga pendidikan, contoh pesantren. Kemudian ketika rokaat kedua baca surah sajadah. Belum waktunya ruku, tiba-tiba imam sujud. Jangan toleh-toleh begini nanti. Loh, kok sujud semua? Itu sujud tilawah namanya. Nah, kalau bisa ya dilaksanakan, dilakukan di sini, enak, bagus gitu. Melestarikan sunnah ya. Apalagi jarang dilakukan di musola-musola. Masjid ya harus dong. Paling tidak mungkin bisa dikatakan kalau musola itu kecil, masjid besar. Musola anaknya, masjid bapaknya gitu. Masa bapaknya nggak melakukan itu? Imamnya nanti disampaikan, Pak bisa enggak kita setiap hari Jumat umpama subuh itu kita sujud tilawah, baca Quran surah sajadah. Umpama enggak hafal Pak, kan sudah ada Al-Qur'annya seperti tadi prakteknya. Nah, sebagaimana namanya sujud tilawah, sujud tilawah. Berarti sujud ada 2 kata di situ, sujud ya kita ketahui sujud. Tilawah itu pembacaan Al-Qur'an, dilakukan ketika mendengar pembacaan Al-Qur'an. Ini dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Tadi ada yang saya baca. Yasjudun, ada tandanya seperti apa namanya ya? Ya, kubah ya Pak ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sujud nanti saya ngerti, loh sholat apa ini? Nah, kita khawatirnya begitu. Nah, kalau tadarus dulu nggak sujud, tapi diganti dengan tasbih. Nah, sujud dulu, kan tadarus dulu kalau Ramadan mulai habis asar sampai menjelang maghrib itu tadarus, baca itu. Jadi membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, enggak semuanya, ada sekitar 15 kalau nggak salah itu.
Ayat-ayat tersebut biasa disebut dengan ayat sajadah. Sajadah itu bukan sajadah ini, Pak. Maknanya sajadah itu sujud sebenarnya. Bukan hal itu. Alas yang kita pakai. Ayat sajadah itu ditandai dengan tulisan kata as-sajadah. Ada tulisannya. Dengan tulisan Arab di pinggir kadang. Kemudian untuk keterangan tentang sujud tilawah ini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, "Idza qara'a banu Adam as-sajadata fasajada." Apabila kita ibnu Adam manusia ya qara'a membaca as-sajadata, ayat yang ada sajadahnya itu fasajadah, kemudian dia sujud. Nanti ada hubungannya dengan sujud syukur. Selebrasi itu bukan sujud syukur itu. Habis main bola ngegulin sujud semuanya itu. Kalau diniatkan sujud syukur haram itu. Bukan begitu caranya. Selebrasi sujud gitu. Ada caranya, takbir juga. Oke, lanjut. Fasajadah, kemudian hamba itu sujud dia. I'tazala syaitanu, maka syaitan itu menyendiri. Ia beki dan menangis. Yaqul, dia akan berkata, ya wailah, celaka. Umira banu Adam habis sujud, anak Adam diperintahkan untuk sujud. Fasajadah, kemudian anak Adam itu sujud, falahul jannah, maka surgalah miliknya. Dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu bisujudi fa'abaitu falyannar. Saya kata syaitan diperintahkan untuk sujud. Tapi sayang, fa'abaitu, saya tidak mau, menentang saya. Syaitan, apalagi iblis, ilmu langit, ilmu dunia bisa dipelajari dan bahkan lebih alim daripada kita itu. Cuman satu ilmu yang nggak bisa dipelajari oleh setan, bukan nggak dipelajari, nggak bisa mengamalkan. Apa itu? Tawadhu. Tawadhu, setan itu nggak bisa. Kalau ilmu-ilmu yang lain, pinter, Al-Quran, pinter Pak, pinter itu. Cuman satu ilmu yang tidak bisa dia lakukan, tawadhu. Dalam kitab Hilyatul Aulia dan Tabaqatul Asfiya dijelaskan apa itu tawadhu. At-tawadhu'u antakhdo'a lil haqqi, kamu merendahkan diri kepada yang benar, wa tanqadu lahu, dan tunduk kepadanya, wa in sami'tahu min sobiyin, meskipun engkau mendengar dari anak kecil, qabiltahu minhu, maka engkau akan menerima atas nasihat tersebut dari anak kecil itu. Bapak kepada anak, diem. Meskipun bapak salah, kadang kamu tahu apa nak? Padahal salah, egonya. Berarti di situ ada iblis, ada setan dalam hatinya. Qabil tahu. Wa in sami'tahu min ajhalin nasi. Bahkan ketika engkau mendengarkan suatu yang baik dari paling bodohnya manusia, qabil tahu minhu, engkau akan menerima atas nasihat tersebut. Tapi kalau si iblis dan anak buahnya, keturunannya, itu tidak akan bisa menerima dengan yang namanya satu ilmu, namanya tawadhu. Itu ya. Maka ketika kita sujud tilawah, setan akan menyendiri dan dia akan menangis. Ya beki dia, nangis dia. Kemudian beberapa keterangan yang saya ambil dalam kitab Nihayatuz Zain, fa illam yatamakkan min fi'liha, apabila tidak mungkin, tidak bisa sama sekali, min fi'liha, dari melakukan sujud sajadah, sujud tilawah, li syughlin, karena sibuk umpama. Ada orang baca nih, kita lagi nyiapin buka puasa, sujud nanti repot, pokoknya intinya repot. Qala, maka
berkata dia arba'a marrat, tasbih maksudnya ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu sunnah, Pak. Diganti itu ya. Iya, sunnah ini juga. Atau nanti akan ada bacaan-bacaan dalam beberapa tafsir kitab Jalalain itu dijelaskan. Ketika ada ayat tertentu nanti baca jawabannya bagaimana. Al-Ghasyiyah itu ada, At-Tin ada, apa ayat terakhir? Wattini wazaitun wa turi sin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Jawabannya bala wa ana 'ala dzalika minasy syahidin. Di tafsir Jalalain ada, apalagi Sawi, kitab Sawinya. Apa sih pentingnya yang sunnah begini harus disampaikan? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsinya, la yazalul abdu yataqarrabu. Ini senantiasa dia mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah sunnah sampai Allah cinta kepadanya. Maka bagi seorang hamba yang sampai dicintai oleh Allah karena ibadah sunnahnya, apalagi sunnah melakukan, yang wajib pasti melakukan. Berat, Pak, kalau sunnah tok tapi wajib nggak dilakukan, berat. Ini tentang hubungan Allah dengan hambanya. Maka Allah akan cinta kepadanya. Efek cintanya itu nanti bagaimana? Allah akan kendalikan semua yang ada dalam organ tubuhnya. Pendengarannya adalah pendengaran yang diridhoi oleh Allah. Pandangannya nanti menjadi pandangan yang diridhoi oleh Allah. Tangannya nanti akan dipergunakan untuk yang diridhoi oleh Allah. Kakinya pun juga nanti akan melakukan tindakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Banyak kitab menjelaskan itu, termasuk muqaddimah agak akhir daripada kitab Syarah Sulamut Taufik. Disampaikan begitu. Jadi kalau kita melihat ke situ, bila mana ada di antara organ tubuh kita melakukan suatu keburukan, kejelekan, berarti ada ibadah sunnah yang sering kita tinggalkan atau jarang melakukan ibadah sunnah. Sering, Pak, tapi bisa jadi meskipun sering dia nggak diterima. Hadis qudsinya begitu. Apa aja kesunahan? Banyak, Pak. Kalau kita hitung dari sholat maghrib tadi itu, mulai dari sebelum ibadah sholat maghrib sampai selesai, itu lebih daripada 100 ibadah sunnah hayat. Cuma kita nggak ngitung aja. Berangkat lebih awal sebelum maghrib, sebelum adzan, itu sunnah hayat itu. Masuk ke masjid dengan kaki kanan, sudah 2. Membaca doa, Allah maftahli dan seterusnya. 3. Kemudian sambil lalu berdoa, ya Allah, alhamdulillah saya bisa berada di tempat ini mau ibadah ya Allah. Sunnah lagi. Duduk, iktikaf, tafakur, sunnah semua. Dan efeknya itu nanti kalau kita sadar ya Allah, betapa banyaknya ibadah sunnah yang kita lakukan. Kalau kita sadar, insya Allah semua organ tubuh kita itu akan dijaga oleh Allah untuk hal-hal yang tidak diridhoi, dan akan menjadi tindakan-tindakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Kalau tidak mungkin melakukan sujud tilawah karena kesibukan, maka berucaplah 4 kali. 4 kali, arba'a marrat. Tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nanti ada bacanya, umpama di antaranya nanti ada ayat yang berbunyi
Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Baca 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 4 kali. Yasjudun, yasjudun gitu. Tambahin enggak apa-apa. Nah, ya. Kayak itu ya. Bukan 3 kali, 4 kali anjurannya. Dalam apa namanya kitab Nihayatul Zain 4 kali ya. Bukannya Allah itu Pak ganjil, senang yang ganjil. Ya enggak tahu anjurannya di kitab Nihayatul Zain begitu. Enggak usah diributkan. Di anjurnya kitab begitu, mari kita lakukan. Udah. Jangan ribut-ribut yang enggak terlalu ya, kadang apa namanya itu ya Allah, ziarah diributkan. Ngadep kemana yang benar nih? Ke timur apa ke barat? Sama-sama benar. Anjurannya ngadep ke timur. Karena kita sowan tuh, ziarah itu sowan. Jenazah dihadapkan kemana? Barat. Berarti kita kalau sedang sowan ngadep kemana? Ngadep ke orangnya kan? Sudah ngadep ke timur. Sudahnya. Kalau ngadep ke barat gimana Pak? Jenazah ngadep ke barat, sedangkan kita yang ziarah ngadep ke barat. Berarti itu sholat berjamaah berarti. Enggak Pak. Sunnah juga Pak. Berarti dari apa situ sunnahnya? Min jihatil kiblati. Kalau kita lagi berdoa, sunnah ngadep kemana? Ke barat. Gak usah diributin. Jadi setiap perbedaan itu ada. Setiap hukum ada perbedaannya. Nggak usah ribut, tergantung apa yang kita niatkan. Ya, sudah lanjut ya. Kemudian cara bacanya gimana itu? Maksudnya bacaannya apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Terus wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu belum hafal Pak ya? Nanti pasti banyak di kitab Fathul Google banyak itu. Fathul Google, Fathul YouTube itu banyak itu. Bacaan sajadah sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabaraka bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuh baca. Kemudian setelah membaca itu sujud ya. Prakteknya begini prakteknya. Ayat yang tadi itu ya. Walahu yasjudun. Imam Allahu Akbar, baca itu 3 kali. Setelah baca itu 3 kali, mau ditambahkan doa, enggak apa-apa. Kemudian anjurannya ini, Allahumma ktubli biha indaka ajran, waj'alha li indaka dzukhuran, wada'anni biha wizran, waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Dawudah. Nabi Daud maksudnya. Kalau nggak ngerti gimana Pak? Bahasa Arabnya nggak hafal. Ya Allah, jadikanlah pahala bagiku di sisimu melalui sujud ini ya Allah. Ya Allah, sujud ini berikan saya pahala ya Allah di sisimu. Tuh, kalau nggak paham bahasa Arabnya, nggak hafal maksudnya. Jadikan sujud ini sebagai simpananku di sisimu. Dan seterusnya. Doanya bagus. Ya, terimalah sujud dariku ini sebagaimana engkau menerima sujud hambamu Nabi Daud alaihissalam. Habis ngaji begini, praktek. Ingat jadinya nanti. Kalau nggak dipraktekin, lupa Pak. Elang wis. Kalau pahin gitu Pak. Ada dalam Al-Quran totalnya itu ada sekitar 16 ayat yang sunnah kita sujud tilawah di sana. Sujud tilawah sunnah ada 16. Yang pertama Al-A'raf, tadi saya baca ini.
Tadi baca, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihuna. Tapi saya baca 2 kali kan, ngulang tadi ya. Yastakbiruna 'an ibadati, la yastakbiru, la-nya saya hilangkan tadi. Takut salah maknanya, saya ulang tadi. Ternyata ada la, karena sudah pindah ke baris berikutnya di bawahnya. La-nya ada di sebelah sini. Enggak ikut baris di sini. Loh, kok ada la-nya ini? La yastakbirun, harus saya baca. Sungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan, takabur, ya. Tapi kalau itu saya hilangkan, la yastakbirun, berarti malaikat-malaikat itu yang saya baca takabur itu, Pak. Kalau la-nya enggak saya baca tadi. Innal ladzina 'inda rabbika, sungguhnya malaikat-malaikat inda rabbika yang ada di sisi Tuhanmu, yastakbiruna, sombong mereka. Kalau enggak saya baca la yastakbiruna, hilang umpama. Dah. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Allahu akbar, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaq, dan seterusnya. Terus Allahu akbar, bangun lagi. Sekali aja, bangun lagi. Kemudian di Quran surah Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Enggak sempat, enggak bisa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali, Pak? 4 kali. Bukan 3 kali, 4 kali dalam kitab Nihayatuz Zain. Nah, lanjut. Kemudian berikutnya dalam surah An-Nahl. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikah wa hum la yastakbirun. Sujud atau menggantinya dengan subhanallah tasbih tadi sebanyak 4 kali. Tak baca semua ini. Kemudian dalam Quran surah Al-Isra ayat 107. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujjada. Subhanallah, dan seterusnya dibaca. Kemudian yang kelima, Quran surah Maryam ayat 58. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Baru tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Lanjut di Quran surah Al-Hajj ada. Kemudian surah Al-Hajj itu ada yang ayat 18, ada yang ayat 77. Kemudian lagi ada Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Al-Insyiqaq. Kemudian Al-Alaq. Quran surah bukan Al-Alaq ini. Kalla la tuti'hu wasjud. Ya benar Alaq ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Waqtarib. Tapi enggak pernah kita ini ya.
Anak-anak. Iqra. Iqra. Sunnah sebenarnya. Pendek itu ya. Di akhir surat. Benar, di akhir surat. Tapi dibedakan, Pak. Tapi karena akhir surat ini dibedakan sebenarnya sujud tilawah sama sujud biasa itu dibedakan. Jangan digabung jadi satu. Batal. Haram. Bahkan haram hukumnya. Aduh. Bedakan. Nah, kemudian surah Fussilat. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Lanjut, surah Shad ada, surah Al-Furqan juga ada, surah An-Naml ada, Sajadah. Nah, ini yang sering dipakai dulu waktu kami di pondok. Wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Lalu berdiri. Imam ngelanjutin ayatnya. Tatajafa junubuhum dan seterusnya. Coba ya. Ada 16. Coba besok, Jumat besok. Siapa imamnya? Pak Imam. Atau dari ketakmiran. Ayo adakan yuk. Gitu. Pernah sini Pak sujud? Banyak nah, kan enggak tahu Bu ya. Oh, kelamaan sama kayak saya. Ambil yang pendek. Sajadah kepanjangan jangan dibaca semua enggak apa-apa. Ya kan ya? Enggak apa-apa. Ya kalau amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Aduh, tahu gitu enggak sholat di sini? Takutnya begitu nanti itu. Yang mau ke pasar dan sebagainya ya. Tapi ya benar Pak. Apa namanya? Kita menyesuaikan memang. Jadi imam tuh harus tahu. Jadi ibarat mubalik jangan sekedar jadi orang yang bisa menyampaikan nasihat, harus jadi mufti. Mubalik itu yang penting menyampaikan kalimat thayyibah. Tapi kalau mufti memahami kondisi jamaahnya, orang yang disampaikan bahkan tahu problematika di sekitar itu. Mufti. Kalau banyak yang sepuh, jangan banyak yang tua, tahu kan begitu bisa dilihat. Aduh, kayaknya banyak yang tua jompo ini. Jangan panjang-panjang Pak. Wong sunnahnya juga pendek. Termasuk khutbah, sunnahnya pendek. Termasuk khutbah, enggak panjang. Kalau panjang Pak, apalagi mohon maaf khotibnya enggak sambil teriak-teriak. Enggak betul-betul berambisi menyampaikan Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh Nina bobo, Nina bobo. Apalagi jam kerja, pas kerjaan padat di situ. Kebanyakan kalau saya itu, lek bapak-bapak enggak mungkin di sini ya. Cari tempat atau musola yang tempatnya sejuk, karpetnya empuk, nyari di pojokan. Ngapain Pak? Istirahat. Waktunya iqomah. Pak, bangun Pak. Sudah waktunya sholat Jumat. Itu. Bu yang ngerti gitu ya. Kalau Rasul khutbah, ihmarra wajhu. Wajahnya itu memerah, ambisinya luar biasa. Bangunin orang tidur. Bangun. Kalau saya senang, kalau khutbah itu pasti bangun orang tidur. Bahkan tak singgung. Takwa disampaikan bukan hanya di dalam masjid, tapi dibawa ke rumah. Gitu. Kita ingin melakukan takwa, tidak usah jauh-jauh tentang takwa. Kita datang ke masjid, ke musola ini kadang cuma tidur aja. Wah, tak itu kan kadang. Langsung bangun begini. Aduh, disinggung, kena saya gitu. Iya Pak. Nah, baik, itu sujud tilawah ya. Berarti haram ya orang haid nifas ya, nggak boleh loh ya. Sekarang sujud syukur, sujud syukur. Jadi sujud syukur namanya sujud. Sujud kan sudah kita tahu ya. Syukur itu pasti kita paham juga syukur itu. Tapi bukan hakikatnya kalimat syukur yang sering kita dengar ya. Karena syukur itu ada dua. Ada syukur yang sunnah, ada yang syukur yang hakiki. Syukur sunnah itu kita sering mengucapkan alhamdulillah, kalimat-kalimat thayyibah itu syukur. Selamat dari kecelakaan, alhamdulillah, nggak kena tabrak saya, untung motor saya tak geser, alhamdulillah. Istri melahirkan, alhamdulillah, istri saya melahirkan selamat.
Dapat nikmat, alhamdulillah, itu sunnah Pak. Sunnah doang. Tapi yang hakikatnya dalam syarah kitab I'anatul Talibin di muqaddimahnya, beliau pengarang kitabnya menyampaikan syukur yang hakiki itu bukan itu. Adalah mirip takwa. Melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya buat apa Pak rajin alhamdulillah alhamdulillah duhur malas sholat, enggak sholat. Alhamdulillah gajian jam 5 sore, saking senangnya ninggalin sholat asar. Berarti enggak syukur itu, bukan orang yang bersyukur itu. Ya, oke, lanjut. Sujud syukur itu sunnah ya. Beberapa sebabnya saya rasa sudah pada paham ya, tahu ya. Kalau selebrasi itu sujud syukur enggak itu? Enggak itu Pak. Bukan itu. Bukan selebrasi itu. Sering ya, Indonesia gol. Wah, senangnya langsung ngumpul berbaris sujud begini. Ada, saya mikir apa itu yang dilakukan. Bukan Pak. Jadi rukunnya ada, rukun. Apa rukun itu? Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan dalam satu ibadah. Entah itu sunnah ataupun wajib. Dan terus menerus. Kalau syarat tidak terus menerus. Satu, niat dengan lisan. Niat. Lafadznya apa? Nawaitu sujud syukri sunnatalillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya, saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sujud 2 kali, Pak. Duduk setelah sujud. Setelah sujud itu. Kemudian salam. Ada nggak selebrasi begitu? Allahu Akbar. Bahwa paling orang nggak tahu. Loh, viral langsung Pak. Saya yakin viral itu. Kemarin yang ngagulin siapa langsung takbir Allahu Akbar. Loh, baru sekarang ini, viral dah di semua televisi media itu. Wah. Doanya sama seperti tadi, sama. Lafadz yang dibaca sama, gitu. Ya. Pernah sujud syukur Pak? Belum ya? Ya kalau datang umroh umpama sujud syukur. Balik mudik nyampe kampung sujud syukur gitu. Gampang ya sebenarnya ya. Allah harus punya wudu. Iya dong. Suci. Ya, oke. Baik, berikutnya 3 menit lagi ya. Dikit lagi. Wasani, dan yang kedua, yang haram daripada yang 8 itu, as-shaumu adalah puasa fardhon au naflan. Bagi seorang perempuan, kalau memang dia sedang haid, nifas, maka haram hukumnya untuk melakukan puasa. Baik puasanya itu sunnah ataupun lebih-lebih wajib. Ya, saya rasa ini semua sudah paham ya, karena kebanyakan perempuan itu ya, kok enggak puasa gitu, kok enggak sholat, itu berarti sudah kodratnya dia untuk meninggalkan. Baik bapak-bapak sekalian rahimakumullah, kita cuma dapat 2 malam hari ini tentang keharaman bagi seorang perempuan yang sedang haid dan nifas. Yang pertama apa? Sholat. Yang pertama sholat, termasuk dengan sujudnya ya. Yang kedua adalah puasa. Nah, sedikit demi sedikit begini ini kayaknya gampang diingat ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.